Pertama-tama saya dari PPK Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, kelas PGSD 1. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH. Setelah saya mengikuti perkuliahan PPK, pengalaman belajar di program PPK yang telah saya ikuti yaitu yang pertama, filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua, pemahaman tentang peserta didik, yang ketiga, nilai kejuangan, yang keempat, proyek kepemimpinan 1, yang kelima, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD, yang keenam, perspektif sosiokultural, yang ketujuh, praktik pengalaman lapangan 1, yang kedelapan, pembelajaran sosial emosional, yang kesembilan, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD, yang ke-10, proyek kepemimpinan 2, yang ke-11, computational thinking, yang ke-12, praktik pengalaman lapangan 2, yang ke-13, seminar pendidikan profesi guru. Dalam presentasi seminar profesi guru ini, yang pertama membahas pengalaman bermakna, yang kedua hasil refleksi, yang ketiga desain inovasi, yang keempat artefak pembelajaran, yang kelima rencana tindak lanjut, dan yang keenam paradigma baru makna guru. Setelah saya mengikuti perkuliahan PPK, pengalaman belajar di program PPK yang telah saya ikuti yaitu yang pertama, filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua, pemahaman tentang peserta didik, yang ketiga, nilai kejuangan, yang keempat, proyek kepemimpinan 1, yang kelima, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD, yang keenam, perspektif sosiokultural, yang ketujuh, praktik pengalaman lapangan 1, yang kedelapan, pembelajaran sosial emosional, yang kesembilan, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD, yang ke-10, proyek kepemimpinan 2, yang ke-11, computational thinking, yang ke-12, praktik pengalaman lapangan 2, yang ke-13, seminar pendidikan profesi guru. Tahapan pelaksanaan PPL 2 yaitu yang pertama, orientasi ke sekolah mitra, yang kedua, observasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan manajemen sekolah, yang ketiga, praktik mengajar terbimbing yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan guru pamong. Hasil refleksi praktik pengalaman lapangan yang kedua, saya memilih topik 3 yaitu praktik mengajar terbimbing. Saya memilih topik 3 praktik mengajar terbimbing karena memberikan pengalaman bermakna secara langsung melaksanakan praktik mengajar dengan bimbingan guru pamong. Pada praktik mengajar terbimbing, mahasiswa PPG bersama dengan bimbingan guru pamong melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study, yaitu dengan plan, merancang pembelajaran, yang kedua, do atau see, melaksanakan pembelajaran dan observasi, kemudian selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. Kegiatan yang pertama adalah siklus plan, yaitu merancang pembelajaran. Bersama dengan guru pamong, mahasiswa menentukan kelas, mata pelajaran, KI dan KD yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, bersama dengan teman sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing menyusun dan menyetujui RPP. Yang ketiga, hasil dari kegiatan plan adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, alat evaluasi. Kegiatan yang kedua adalah siklus do atau see, melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa sebagai praktikan membagi tugas kepada teman sejawat, guru pamong, dan DPL untuk berperan sebagai observer. Yang kedua, mahasiswa melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan plan yang direncanakan. Yang ketiga, observer melakukan observasi menggunakan format lesson study. Perhatian observer bukan kepada guru modalnya, tetapi perhatian observer yaitu kepada siswanya. Siklus dalam format lesson study yang ketiga yaitu refleksi dan rencana tindak lanjut. Bersama dengan teman sejawat, guru pamong, dan DPL melaksanakan diskusi untuk melakukan refleksi dan membuat RTL. Yang kedua, observer sebagai informasi tentang bagaimana siswa berpikir, belajar, berpartisipasi, dan berperilaku saat pembelajaran berlangsung.
Yang ketiga, mahasiswa membuat laporan hasil refleksi mencakup evaluasi perencanaan pembelajaran, evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan pembelajaran, good practice, dan rencana tindak lanjut. Kegiatan Plendusi. Gambar yang pertama yaitu mahasiswa bersama dengan guru pamong merencanakan pembelajaran, yaitu RPP, membuat media pembelajaran, membuat alat evaluasi. Yang kedua, dokumentasi kegiatan yang kedua yaitu yaitu melaksanakan pembelajaran. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas 4 SD Demaan 1, mata pelajaran matematika, materi diagram batang. Gambar ketiga adalah kegiatan C. Saya bersama dengan teman sejawat dan guru pamong mendiskusikan pembuatan RTL dan refleksi tindak lanjut. Kegiatan yang ketiga adalah C. Saya bersama dengan teman sejawat dan guru pamong mendiskusikan tentang apa yang telah terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk artefak yang pertama yaitu artefak praktik mengajar terbimbing. Jadi artefak ini berupa video pembelajaran yang dilakukan pada saat kegiatan mengajar terbimbing di PPA 2 di kelas 4 mata pelajaran matematika, materi tentang diagram batang. Berikut disajikan link siklus terbimbing. Berikut adalah cuplikan video siklus terbimbing saya di SD Demaan 1. Berikut adalah cuplikan video praktik terbimbing saya di PPL 2 SD Negeri Demaan 1 kelas 4.
Untuk artefak yang kedua yaitu artefak dokumentasi pembelajaran. Artefak ini berupa dokumentasi pembelajaran pada saat kegiatan praktik mengajar terbimbing PPL 2 di SD Demaan 1 dan media pembelajaran yang digunakan sebagai alat peraga di kelas 4 mata pelajaran matematika tentang diagram batang. Berikut adalah contoh gambar media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu diagram batang beserta dengan model pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu TGT, Teams Games Turnamen. Dengan saya menyiapkan soal di dalam kertas, kemudian siswa maju ke depan untuk melaksanakan game tersebut. Dokumentasi yang kedua yaitu di situ ada gambar anak-anak sedang melaksanakan TGT, yaitu Teams Games Turnamen. Kemudian dokumentasi yang selanjutnya yaitu setelah kegiatan pembelajaran saya foto dengan anak-anak di SD Demaan 1 kelas 4. Untuk yang terakhir yaitu dokumentasi yang terakhir yaitu foto bersama dengan anak kelas 4 SD Demaan 1. Artefak yang ketiga yaitu artefak penilaian lesson study. Artefak ini berupa penilaian menggunakan format lesson study yang diisi oleh guru pamong pada saat praktik mengajar terbimbing PPL 2 di kelas 4 SD Demaan 1 materi tentang diagram batang. Berikut adalah link penilaian lesson study yang sudah saya sajikan. Berikut ini adalah gambar penilaian lesson study. Yang pertama itu gambar penilaian observasi yang dilakukan oleh guru pamong. Yang kedua itu penilaian RPP. Penerapan praktik pengalaman lapangan yang kedua berdasarkan hasil asesmen yang saya dapatkan, saya dapat menemukan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL, yaitu Teaching at the Right Level, menggunakan model Teams Games Turnamen atau TGT. Sebagai contoh, saya mempersiapkan kegiatan pembelajaran di kelas 4 dengan mata pembelajaran matematika. Kenapa saya menggunakan matematika? Karena matematika adalah salah satu mata pelajaran yang kerap ditakuti dan pelajaran itu dianggap sulit oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menciptakan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang selanjutnya. Desain inovasi yang saya buat berbentuk flipbook tentang media. Desain inovasi yang saya buat adalah best practice perangkat pembelajaran penerapan Teams Games Turnamen pada pembelajaran matematika kelas 4 SD Demaan 1 dalam bentuk flipbook. Selanjutnya untuk artefak pembelajaran desain inovasi saya yaitu desain inovasi best practice perangkat pembelajaran dalam bentuk flipbook. Dalam flipbook ini ada judul buku yaitu Modul Ajaran Matematika Diagram Batang kelas 4. Berikut adalah best practice yang saya buat dalam bentuk flipbook, yaitu halaman pertama yaitu modul ajar matematika diagram batang kelas 4, penulis Nur Fatimah. Kemudian untuk halaman yang selanjutnya yaitu cover best practice penerapan Teams Games Turnamen pada pembelajaran matematika kelas 4 SD Negeri Demaan 1, penulis Nur Fatimah. Kemudian halaman selanjutnya halaman pengesahan. Halaman selanjutnya yaitu biodata penulis, kemudian kata pengantar. Dalam flipbook ini selanjutnya yaitu modul ajar matematika diagram batang, bentuknya seperti RPP, namun ini menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini juga ada daftar nama siswa. Berikut ini adalah bahan ajar matematika diagram batang. Soal.
Kemudian ada soal evaluasi. Kemudian ada format kisi-kisi soal evaluasi. Di sini ada Teams Games Turnamen, petunjuk game. Kemudian juga ada bank soal. Kemudian ada juga instrumen penilaian. Kemudian mengerjakan soal evaluasi. Kemudian ada lembar di dalamnya terdapat format kisi-kisi, LKP di kelompok. Dan yang terakhir yaitu pengayaan dan remedial, serta dokumentasi pembelajaran. Kemudian juga ada instrumen penilaian, praktik mengajar terbimbing di kelas 4 SD Negeri 5 1. Kemudian ada lembar kerja peserta didik, lembar kerja kelompok, soal evaluasi, kemudian pengayaan dan remedial. Yang terakhir adalah dokumentasi pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 5 1. Rencana tindak lanjut yang saya lakukan setelah melaksanakan kegiatan seminar PPG ini yaitu setelah melaksanakan praktik PPL, rencana tindak lanjut yang saya lakukan yaitu saya akan merancang perangkat pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, LKPD maupun penilaian yang baik sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kebutuhan peserta didik. Selain itu, saya juga akan membuat media sosial sebagai usaha penyediaan sumber bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik untuk mendapatkan materi pembelajaran meskipun itu tidak di jam pembelajaran atau di sekolahan. Untuk hal satu ini, saya sudah merintis melalui channel YouTube dan membuat beberapa materi ajar yang telah diringkas dan dibuat semenarik mungkin untuk dipahami oleh peserta didik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu paradigma makna guru. Sebelum munculnya paradigma baru, guru berperan sebagai sumber utama informasi, sedangkan siswa dianggap sebagai penerima pasif yang harus menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Interaksi di kelas cenderung satu arah, dengan guru memberikan ceramah, menjelaskan konsep, kemudian memberikan instruksi kepada siswa. Setelah itu muncul paradigma baru makna guru. Setelah melakukan kegiatan refleksi pembelajaran mata kuliah ini, seorang guru perlu menerapkan kegiatan pembelajaran secara berbeda, atau disebut juga dengan berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan guna menciptakan pengalaman belajar yang berbeda kepada peserta didik, menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik, membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan kemampuan, minat, gaya belajar, dan seorang guru juga harus bisa membedakan setiap karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.